Baik saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, satu bagian pembacaan Alkitab sebagai renungan firman malam hari ini, saya pilih dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat ke-52. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya kira bahwa hari ini saya harus bersyukur bahwa pertama kali, baru beberapa kali saya diminta untuk bicara di hadapan anak-anak dan remaja. Biasa orang tua kalau KKR begitu. Hari ini di hadapan remaja-remaja yang sekira ini luar biasa. Apa sesungguhnya harapan kita? Harapan kita adalah remaja-remaja itu kemudian menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan, bagi orang tua, dan masa depannya menjadi luar biasa. Kalau remaja-remaja mengenal Tuhan sekarang, dia pasti akan memenangkan banyak orang. Masa tuanya tidak akan bermasalah, karena dari kecil dia sudah dibiasakan untuk menjadi baik. Beberapa orang telepon saya, "Pak, remaja itu yang bagaimana?" Saya jadi pusing bagaimana menjelaskan remaja. Saya cari pengertian di kamus remaja itu apa, ternyata terlalu banyak pengertian. Akhirnya saya ambil kesimpulan berdasarkan pengertian-pengertian itu. Saya rindu kita lihat pengertian ini. Coba Nando. Remaja itu apa? Supaya kita tahu kita ini remaja kok tidak. Supaya kalau kita tidak remaja, nah sudah anggap kita apa kok begitu. Atau kalau kita bukan remaja, kita lihat kita apa. Yo, kita lihat dulu arti remaja. Remaja itu adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Ulang. Remaja itu adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Ini saya punya arti sendiri ya. Untuk kita lihat ini, ternyata remaja itu manusia, bukan hewan. Gitu. Remaja itu manusia, bukan setan, bukan hewan, bukan boneka, bukan batu, tapi dia manusia. Manusia yang berumur berapa? Yang berumur belasan tahun silakan angkat tangan. Ya terima kasih. Yang di muka 17 tahun terima kasih. Turun tangan. Dan andalah remaja itu. Lalu
Sesungguhnya karena dia manusia berusia 18 tahun, maka remaja itu tidak dapat disebut dewasa. Remaja tidak boleh disebut dewasa dan tidak boleh juga disebut anak-anak. Kamu ini bukan dewasa, kamu juga bukan anak-anak. Maka yang remaja mulai bikin kayak orang dewasa, berhenti sudah. Dan kalau yang tua tapi bikin kayak anak-anak, ya bertobat sudah. Kenapa? Karena remaja itu manusia berusia belasan tahun, dia bukan orang dewasa. Dan remaja juga bukan anak-anak. Tapi yang menarik adalah banyak remaja suka orang dewasa. Banyak, Pak, saya remaja tapi muka kayak orang dewasa, Pak. Oh, itu sedikit. Lebih banyak mukanya remaja, usianya remaja, perilakunya orang dewasa. Banyak begitu. Dan itu kamu bukan lagi remaja. Remaja itu ya belasan tahun, bukan dewasa. Yang menikah itu yang dewasa. Bukan yang belasan tahun. Bosong kira nikah enak. Susah. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua, madu su habis, itu tinggal bulan kosong. Masih remaja, waktu pacaran kita bisa bawa bunga. Waktu Valentine sembunyi di sini, datang bilang, bah, gitu. Kasih tunjuk bunga, I love you. Gitu. Waktu menikah kita tidak bawa bunga itu, bawa bunga pepaya, datang buang, baru bilang lu tumi sudah. Ya kamu belum orang dewasa, berhenti. Dan semua tindakan kamu masih remaja. Nanti apa yang kita akan belajar ketika kita remaja, nanti belajar dari pembacaan tadi, siapa Yesus ketika Yesus remaja. Kamu belum dewasa. Jadi berhenti pacaran bikin ke orang tua-tua itu, berhenti. Bosan bawa mengerti apa-apa. Ini baru kenal satu anak tukang ojek, dia gelisah sekali, pulang di rumah dia bikin status, terserah kasar. Siapa yang begitu? Angkat tangan. Kamu belum dewasa. Belum dewasa. Belum mengerti banyak. Yang kedua, tetapi ingat, kamu juga bukan anak-anak. Kamu bukan anak-anak. Yang masih kencing tanpa tidur, angkat tangan. Ada kok? Itu anak-anak. Yang remaja sudah tidak lagi kencing di tempat tidur. Yang remaja harusnya sudah mencuci dia pun pakaian sendiri. Tidak bisa dia buka dia. Masih ada yang begitu? Yang begitu angkat tangan. Tidak ada, Tuhan tahu. Ya, kamu bukan dewasa, tapi kamu juga bukan anak-anak. Lalu apa yang terjadi sekarang, Nando? Karena dia bukan remaja, bukan juga anak-anak, maka ini masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dan karena ini sebuah masa peralihan, ini masa yang paling sulit. Di masa transisi ini banyak remaja kacau. GALAU dibaca. Yang galau angkat tangan. Kelihatan sekali ya. Di masa ini masa yang sulit karena dia masa transisi, perpindahan dari anak-anak yang masih suka dimanja, masih suka batarea, suka begini-begini, kepada satu masa di mana dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Lalu apa yang paling sulit di masa ini? Di masa ini ada 2 masalah yang paling serius. 1, masalah remaja itu, 1, cinta dan hawa nafsu. Ini masalah pertama. Angkat tangan yang sudah ada pacar. Nah sudah, saya balik. Angkat tangan yang belum ada pacar. Turun tangan.
Kasihan muka begini tidak ada pacar. Tapi kalau ada siapa yang mulai rasa ada getaran-getaran sedikit, angkat tangan. Ya terima kasih, jujur sekali. Nah itu Kelvin, luar biasa itu. Dia mulai rasa ada getaran. Siapa yang kalau pergi sekolah itu orang tidak ada kerasa ada sesuatu sekali yang bilang. Angkat tangan. Ada Lihat Yosua jujur, kakak laki-laki jujur. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, itu luar biasa. Dan itu rasa itu, ingat, rasa tidak pernah salah. Kalau Anda punya rasa, rasa itu tidak salah. Yang salah adalah orang yang menggunakan rasa itu. Saya kasih contoh. Kalau kita rasa lapar, salah atau tidak? Kalau makan nasi langsung dan dia pempiring, salah atau tidak? Berarti rasa salah atau tidak? Salahnya orang yang menggunakan rasa itu. Tapi kembali, oh ada kita teman-teman datang, kita tunggu ya. Mari silakan masuk. Itu juga usia sama, belasan tahun. Itu dihitung dari 10 tahun lebih 1 hari ke atas. Ada di sini yang di bawah 10 tahun, angkat tangan. Pak, saya umur 9 tahun, muka saya yang ke 19, Pak. Tapi tidak apa-apa juga saya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya biar mereka sama-sama. Oke, Nando kembali ke tadi. Masalah pertama adalah cinta dan hawa nafsu. Masalah yang sebentar itu. Sabar dulu, Nando buru-buru sekali. Ulang kembali. Yang kedua, ulang kembali satu lagi. Yang kedua masalah kita adalah gaya hidup. Masalah yang pertama di remaja, karena dia ada pada masa transisi, apakah dia anak-anak atau orang dewasa, dia berjumpa dengan dua persoalan ini. Tadi ada buku tuh yang dikasih, catat. Ya. Masalah pertama cinta dan hawa nafsu. Masalah yang kedua adalah gaya hidup. Anda lihat God di sini, turun God di sini, masuk di sini. Gaya hidup Apalagi gaya hidup. Baju satu ini turun ke sini, ini ke sini. Di sini warna merah, di sini hijau, di sini kuning. Orang kira burung nuri ya. Tidak apa-apa. Gaya hidup, masalah kita ada di situ. Lanjut Nando. Sekarang kita lihat satu-satu Nando. Jangan buru-buru, satu. Ya cukup. Tangan jangan terlalu cepat. Di sesi ini masalah besar. Ketika Anda mulai merasa suka kepada lawan jenis. Kalau dia tidak suka, maka Anda pulangkan makan tidak suka kan? Kalau dia suka juga Anda pulang tidak bisa makan kan? Karena hanya mau dikaca setiap hari. Siapa yang malam-malam tidak tidur tapi hanya BBM, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang malam-malam tidak tidur tapi hanya kerja bikin status, angkat tangan. Siapa yang tadi baru orang bilang ke dia bilang, non. Ada yang tadi begitu kok. Ini masa sulit. Kenapa? Berurusan dengan kita mau membangun hubungan dengan orang lain. Padahal secara psikologis kita tidak siap. Di rumah masih tukang menangis, bangun masih air ludah meleleh ikut sini. Tapi tiba-tiba kita dirasa ada arti oleh orang lain. Dan bilang, satu hari kalau beta son ketemu lu seperti sayur tidak ada garam. Sangat sulit di sini. Lebih itu Tapi banyak perempuan suka dibuat begitu. Banyak perempuan suka ditipu. Kalau datang yang Nona
Rusuk Kesarini. Kita pulang, Nona pulang tuh tahu bahwa dia pemuka bukan Kesarini, tapi dia ingin membuktikan Serini betul. Tidak. Tapi kita suka begitu. Ada yang bilang begini, aduh nyong lupung gagal kayak artis apa tuh yang penyanyi Keva tuh. Apa? Gitu ya. Tapi kalimat-kalimat itu kan enak didengar kan? Siapa yang senang dengar kalimat itu angkat tangan. Siapa yang tidak senang dengar angkat tangan. Siapa yang tidak tahu dia senang kok tidak angkat tangan. Nah itu lebih parah itu dari yang sesungguhnya. Ya. Ini soal. Yang kedua lewat satu. Ya, gaya hidup. Anda sekarang ada dalam satu masa di mana kita rindu sekali untuk mengeksplorasikan diri, menyatakan diri kita. Kalau Anda ketemu kaolan di mana-mana, kaolan pun gaya itu selalu hip hop. Wow, gitu gaya, gitu. Ada yang anak pang begitu ini. Hitam semua ini juga hitam semua gitu pang begitu. Ada yang dia suka hanya pakai jeans gitu ada yang dia suka pakai kan gaya sekarang gaya. Ada yang dia suka celana yang throwback dia datang sampai kenapa tuh lihat lutut semua throwback, tanya kenapa lutut throwback. Beta terlalu banyak berlutut kau berdoa Pak, makanya terlutut robek. Gaya kan? Gaya makin banyak. Saudara tahu ada satu masalah paling besar dalam hidup sekarang adalah kita kehilangan idola. Orang tua kita tidak bisa jadi idola. Para guru tidak bisa jadi idola. Pendeta tidak bisa jadi idola. Akhirnya kita lihat siapa yang populer, kita ikut gayanya. Ronaldo kalau kita aja pulang, kita kehilangan idola. Anda tahu bahwa ini masa sulit kan? Sampai-sampai banyak orang timur tidak mau jadi orang timur. Dia mau jadi orang barat. Tidak bisa jadi orang Eropa, akhirnya dia jadi orang Amerasi Barat. Atau orang Manggarai Barat. Kenapa? Karena kita kehilangan sesuatu di masa ini. Hati-hati dengan masa ini. Yang ini akan membuat kita menunjukkan siapa kita. Ketemu satu-satu, we bro, we sis. Gaya kan? Gitu. Asik. Sarini begitu kalau dia omong tuh harus belum cinta Laura lah. Dan kita rindu untuk selalu ada itu. Kenapa? Gaya hidup membantu untuk memberi ruang orang-orang mengeksplorasikan dirinya, menyatakan dia siapa. Tapi salah di sini, salah di ini dua hal. Anda jadi begini, Nando lewat. Salah di sini, ini. Angkat tangan yang mau jadi begitu. Itu. Atau siapa punyong yang begitu, angkat tangan. Itu anak gaul kan? Gaul sekali. Dia pun celana agak press di sini di sini agak besar. Lihat tuh. Luar biasa. Salah di dua tempat ini. Kita akan menjadi bermasalah di sini. Saudara-saudara, karena itu remaja-remaja perlu memahami siapa dirinya di hadapan Allah. Dan saya perlu bertanya bahwa apa lanjut? Menurut saudara, buat kamu, apakah arti remaja itu? Itu harus menjadi bagian dalam dirimu. Kita tidak bisa belajar dari orang lain. Akan ada banyak orang mempertontonkan sesuatu dalam hidupnya.
Kalau dia orang yang kita suka, kita ikut gayanya. Tapi bagaimana dengan remaja-remaja Kristen sekarang? Semua orang agama apapun akan jadi remaja. Tapi bagaimana dengan remaja Kristen yang katanya mereka adalah pengikut Kristus? Kalau Anda rindu dimenangkan, Anda rindu nanti kemudian memenangkan orang lain. Kita tidak bisa belajar dari orang lain selain kita belajar dari Kristus. Dan kita tidak mengalami yang itu laki-laki gaul yang tadi itu. Pembacaan tadi memberikan catatan bahwa pembacaan itu menunjukkan Yesus genap berusia 12 tahun. Remaja seperti Anda. Di usia remaja apa yang Yesus buat? Pembacaan tadi menyatakan bahwa Yesus ada di bait Allah. Bahkan ketika dia punya orang tua meninggalkan dia sampai 3 hari. Yesus masih tetap di bait Allah. Pak, saya juga rindu di bait Allah, Pak. Saya juga rindu di dalam gereja Tuhan. Tapi apa yang bisa mempengaruhi saya ada di situ? Kita belajar sesuatu dari Yesus. Sebab apa? Yesuslah harus menjadi tokoh idola dari tiap-tiap remaja. Remaja sekarang kan paling suka ada punya tokoh idola, yang suka ada yang dia punya idola Tom, ada yang idolanya Jerry, ada yang Tom and Jerry, begitu. Tapi dia rindu idola. Saya ingin mengatakan, idola kita harusnya Yesus. Kita belajar ketika Yesus ada di usia remaja. Apa yang ada pada diri Yesus? Nando lewat. Ya. Pertumbuhan Yesus di usia remaja. Pada saat Anda membaca bagian tadi. 1, Nando. Menurut pembacaan tadi. Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. 1. Yesus punya fisik dan rohani berimbang. Saya sengaja pakai gambar itu untuk Anda melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh. Ketika orang tanya, mana Yesus? Orang langsung lihat. Saya tanya, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang pakai baju warna? Kenapa Anda tidak sebut yang baju merah sini? Tua, Berarti secara fisik Yesus benar-benar ada pada usia remaja. Bukankah remaja sekarang banyak yang usia remaja penampilannya orang tua? Angkat tangan yang begitu. Yang dia remaja tapi bikin ke non nenek-nenek atau ke tanta-tanta. Secara fisik dia bertumbuh normal sebagai remaja. Muka masih merah-merah. Orang ketemu mau cubit. Tapi secara rohani sangat berimbang. Kenapa? Karena dia ada di bait Allah. Menurut pembacaan tadi, dia terus bercerita tentang firman Tuhan. Dia terus bertanya kepada para alim ulama tentang firman. Membuat dia dari segi fisik dan rohani berjalan berimbang. Kenapa remaja-remaja kita mengalami banyak masalah? Karena dia lebih banyak memperhatikan penampilan fisiknya. Dan bukan penampilan dia secara rohani. Ini masalah. Ada kenyataan di Kupang, minta maaf ini harus saya katakan. Ada banyak anak SMP tidak perawan lagi. Ada banyak anak laki-laki usia SMP mulai kenal bagaimana bermain seks. Kenapa? Karena pertumbuhan fisik dan rohaninya tidak berimbang. Dan itu masalah bagi saya dan saudara. Apalagi ketika saya dan saudara ada di usia ini. Ini betapa sulitnya. Anda tahu, Kakak Rika pernah punya kasih tahu informasi ke saya. Seorang perempuan usia SMP bisa simpan folder film-film porno di HP-nya 20 folder. Anda bisa bayangkan. Mau dibawa kemana dia pun diri badan kalau tiap hari yang dia lihat itu gambar-gambar. Angkat tangan yang biasa begitu.
Tidak ada kok. Kau tidak mau kasih tahu. Angkat tangan yang sot minggu sot kali lihat. Hati-hati. Hati-hati dengan mulai melihat. So lihat, bukan lihat lagi dia panggil orang. Kadang-kadang orang mau lihat dia bilang begini. Hati-hati. Yesus menunjukkan pertumbuhan fisik dan rohaninya berimbang. Kedua, lewat. Menurut pembacaan tadi dia berhikmat. Hikmat itu bukan kepintaran. Hikmat itu bukan kemampuan untuk Anda jadi juara, bukan. Hikmat itu bukan karena Anda bisa menyatakan talenta Anda secara baik di banyak orang, bukan. Hikmat itu adalah anugerah yang Tuhan kasih supaya orang bisa mengelola hidupnya dengan sempurna, dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Itu hikmat. Dan hikmat itu diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang rindu menemukan itu. Kalau kita baca Amsal pasal 1 ayat 7, dia bilang, permulaan pengetahuan ialah takut Tuhan. Jadi kalau Anda rindu menjadi orang yang sangat pintar, menguasai segala sesuatu secara baik, dan kemudian apa yang saudara tahu itu memenangkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, mulailah dari takut akan Tuhan. Sebab kalau itu, Anda lihat di Indonesia ada banyak orang pintar, tapi kepintaran mereka tidak bisa memberkati orang lain. Banyak orang yang luar biasa kepandaiannya, tapi kepandaiannya menjadi masalah bagi dirinya dan bagi bangsanya, bagi keluarganya. Anda lihat banyak orang yang sukses, artis-artis itu kan kurang cantik kah mereka? Cantik. Kurang kaya kah mereka? Kaya. Tapi berapa lama mereka bertahan menikah? Ada yang nikah ame sedikit langsung berhenti toh? Apakah itu contoh yang baik? Tidak. Makin menunjukkan mereka tidak punya hikmat. Hikmat menolong kita untuk memahami persoalan demi persoalan, kita menyelesaikannya secara baik dan berjalan kepada apa yang Tuhan siapkan sebagai damai sejahtera bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab tadi mencatat bahwa di usia itu Yesus sangat dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Saya ingin mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dalam konteks dia sebagai manusia biasa. Karena Yesus itu adalah Allah yang sejati, sekaligus juga manusia yang sejati. Dalam kemanusiaannya yang sejati, yang tanpa dosa, dia sangat dikasihi. Dia tidak ada orang cari, Andi di mana Tapi tak ujuk kalau orang baru masuk pintu, baru orang bilang begini, satu sudah tambah tempi mana kok. Rupa-rupanya dia tidak terlalu disukai oleh banyak orang. Cerita Alkitab tadi mengatakan Yesus itu sangat dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Siapa yang rindu dikasihi oleh Tuhan dan manusia boleh angkat tangannya. Silahkan turun tangan. Sebentar kita doakan Karena ini semua sebuah proses. Anda harus menerima itu. Karena itu yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Betapa enaknya ketika kita ada dan orang begitu mengasihi kita. Orang senang menyambut kita. Sebuah kebanggaan yang tidak bisa terbeli dengan uang. Gitu. Ya. Lalu terlepas dari Yesus itu Tuhan, apa yang membuat Yesus sampai bisa jadi begini? Yesus ada dalam sebuah kelompok masyarakat. Yesus lahir sebagai satu orang Yahudi. Dan mari kita lihat tata cara orang Yahudi hidup. Sebab dalam satu lingkungan yang baik, muncul orang-orang yang baik. Lingkungan tidak baik, bisa muncul juga orang baik, tapi itu parah-parah juga. Kita lihat bagaimana orang Yahudi kemudian menjadi begitu luar biasa. Nando, kita lihat lewat sedikit Nando. Kita lihat tahapan-tahapan belajar orang Yahudi. Yesus besar dalam budaya ini. Supaya kalau ada yang salah dari kebudayaan kita,
dari kebiasaan kita. Kita pakai cara Yesus ini untuk kemudian kita menjadi orang yang berhikmat, yang tumbuh secara fisik dan spiritualitas yang baik, sekaligus juga dia dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Satu, ini orang Yahudi di usia 5 tahun, orang Yahudi itu membaca dan menghafal Taurat sampai tuntas, 10 hukum. Di bagian sini saya tanya, siapa yang sudah tahu 10 hukum dari pertama sampai habis, angkat tangan. Siapa yang tahu 2 sah? Di sini, yang sudah tahu 10 hukum dari hukum pertama sampai habis? Di sini dari 10 hukum pertama sampai habis, ada yang tahu? 1 tahu, luar biasa, terima kasih. Yang di sini sudah tahu 10 hukum? Oke, ada 1, terima kasih. Anda lihat sekian banyak yang ada, hanya 2 yang berani mengatakan dia tahu 10 hukum. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Anda usia belasan tahun belum menguasai semua. Orang-orang Yahudi umur 5 tahun beres 5 tahun. Kita pun anak-anak yang umur 5 tahun bukannya hafal, jangan mencuri, jangan membunyi. Dong bilang, cogona goyang inul do. Jadi anak bangun. Kita juga senang sekali lihat. Orang-orang tua bukan mengajar anak untuk memahami apa yang baik itu supaya kemudian mereka dimenangkan. Tapi banyak orang tua dipanggil di anak tidak bagus Kadang-kadang dong pikir main gila, padahal itu buruk sekali. Itu anak harus kita panggil sayang. Tapi banyak orang tua lihat dia anak datang yang keriting. Kapan dia jadi baik? Siapapun bapak yang biasa begitu angkat tangan. Di hati saya sebentar kita doakan Tapi itu masalah, sehingga di usia ketika kita remaja masalah besar karena kita tidak dipersiapkan secara baik dari dasar. Tidak baik. Itu usia 5 tahun. Orang Yahudi sudah belajar beres 10 hukum. Kita pun harus ikut sekolah minggu sampai remaja belum juga. Kalau suruh dong hafal sama ke suruh dong tofa kebun. Sampai sindom suruh 2 kali minggu depan dong tidak datang lagi. Yang kedua, umur 10 tahun yang tadinya mereka sudah baca itu, sudah hafal 10 hukum. Di umur 10 tahun mereka sudah membahas hukum-hukum yang tidak tertulis. Yang tertulis dalam hukum Taurat itu kan 10 yang Musa bawa. Tapi hukum-hukum itu kemudian dibuat menjadi banyak, menjadi 613 pasal. 613. Kalau Anda baca di kitab-kitab Taurat itu ada. Dan itu orang-orang Yahudi umur 10 tahun sudah hafal kas habis itu 613. Kita pun anak umur 10 tahun don't tahu nafpu lagu. Dengan siapa lagi lagu? Nah itu Cowboy Junior. Cowboy Junior pun anggota satu keluar dia menangis sekali. Dong tidak kenal lu. Ya. Aneh kita Tapi ini yang mau dikatakan. Sampai kemudian Yesus menjadi yang luar biasa. Terlepas dari dia Tuhan. Terlepas. Tapi dia ada dalam kebiasaan yang luar biasa. Di umur 5 tahun anak-anak orang Yahudi hafal 10 hukum. Di usia 10 tahun mereka telah membahas
hukum-hukum yang tidak tertulis pada 2 loh batu itu. Hari Sabat harus buat apa? Menyangkut dengan orang tua harus ke mana? Menyangkut dengan penyembahan kepada berhala ke mana? Di umur 10 tahun. Lanjut. Ketika umur 13 tahun, orang-orang Yahudi telah berdiskusi tentang apa yang didiskusikan oleh para guru agama tentang hukum-hukum Yahudi dan etika. Umur 13. Yang 13 tahun di sini angkat tangan. 13, oke. Saya mau tanya kamu yang 13. Setiap kali ketemu kawan mau ngomong apa? Novela. Kapan hari waktu Novela datang di Kupang, dia singgah di kantor sinode. Waktu dia singgah banyak orang rindu sekali foto-foto dan Novela. Nompi berdiri Novela. Beta pas berdiri beta bilang Novela, jangan terlalu percaya. Waktu itu dong ini banyak yang tidak pilih lu dan pilih Husein. Tapi karena lu juara semua rindu mau. Di umur 13 tahun apa yang kita bicara? Makin banyak hal yang tidak karuan kan yang kita bicara. Akhirnya cinta kita bermasalah. Gaya hidup kita bermasalah. Karena tepat di usia 13 tahun. Kita tidak lagi fokus pada hal-hal yang sebenarnya memberkati kita. Dan memberkati orang lain. Adik-adik lihat Yesus umur 13. Dengan kelompok-kelompok anak-anak orang Yahudi. Mereka telah berdiskusi. Tentang diskusi para guru agama. Tentang etika. Dan tentang hukum-hukum Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu sekarang dia hanya satu kelompok kecil di tengah-tengah 14 negara Arab yang begitu luar biasa. Tapi siapa berani ke skala mereka? Agak sulit karena mereka sangat solid. Mereka tahu siapa diri mereka. Berikut. Di umur 20 tahun. Di umur 20 tahun. Semua orang-orang Yahudi sudah belajar tentang tafsir ayat-ayat kitab suci. Tafsir. Ketika Yesus bilang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mereka belajar tafsirnya. Kenapa Tuhan bilang begitu? Ketika ada ayat bilang ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lama yang kau bekerja dan mereka cari tafsirnya. Kenapa? Apa maksud Sabat? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia tanya, kenapa mereka belajar tafsir ayat-ayat? Umur 20. Kita cari majelis tidak susah ini. Beda dengan kita remaja. Yang kata kasasi angkat tangan. Yang kata kasasi silakan turun. Banyak anak-anak kata kasasi diminta berdoa di sini. Dia datang sama ke dia baru kena pukul. Dia... Kalau dia sempat berdoa, biar ada AC besar, dia pasti keringat. Dan dia turun, dia tanya dia kawan, tadi berdoa baik kok. Belum lah kalau tulis memang dia pun doa gitu. Umur 20 tahun. Di 20 tahun, Nando lanjut. Di 20 tahun, seseorang harus memasuki sekolah Yahudi. Masuk, harus. Supaya mereka secara sadar dari apa yang mereka diskusikan tentang ayat. Dari apa yang mereka diskusikan tentang apa yang dikatakan oleh para guru agama. Dari apa yang mereka bicarakan tentang 613 pasal yang lain. Dari apa yang disebutkan dalam hukum Taurat. Itu mereka ada dalam sebuah sekolah. Luar biasa kan? Berarti tidak ada waktu yang terbuang dalam perjalanan mereka. Dari etape ke etape. Kenapa? Masuk umur 21 mereka dewasa. Masa anak-anak mereka 5 tahun beres.
Masa remaja mereka dari 10 sampai 13 tahun beres. Memasuki tahun pertama di umur 20 tahun mereka telah belajar tafsir ayat. 21 nanti sekarang mereka harus ada di sebuah sekolah yang menolong mereka makin memahami secara benar apa yang mereka pelajari. Lanjut terakhir, Nando. Nanti di umur 30 baru boleh, Anda lihat, belajar sekian lama dari umur 5 tahun sampai umur 20 tahun, mereka baru boleh mengajar di depan umum umur 30. Kita pun pergi sekolah 3 bulan datang ngomong, halo. Luar biasa sekarang. Kalau Anda baca kitab Lukas, kasih tahu ketika Yesus mulai pelayanannya setelah Yesus dibaptis, dia masuk ke Yerusalem, dia masuk ke Bait Allah, dia ambil gulungan kitab Yesaya, dia mulai membaca. Setelah membaca dia bilang, pada hari ini genaplah firman Tuhan itu. Semua orang bertanya, Pak, Yesus sekolah di mana? Sampai atau dia apa sampai dia bisa masuk dan baca kitab Yesaya di dalam Bait Allah? Ini tradisi mereka. Jadi orang-orang usia 30 tahun ketemu langsung, Ko Paul silakan, tinggal maju. Olan, Karika, Andi, Joshua. Kita punya berani panggil bilang, Andi, dia sepak. Gitu. Kenapa mereka berani? Perjalanan hidup mereka dari masa ke masa telah diatur secara baik. Itu semua kelompok. Sekarang saya mau rindu untuk mengatakan bahwa harusnya kelompok-kelompok bermain Anda. Yang punya teman akrab angkat tangan. Ya turun tangan. Kamu pun teman akrab, bukan bawa omong apa sah. Tolong kau bawa omong yang baik. Bakawan akrab kau hanya duduk kau bilang, ih lu tahu kau sonde. Terus orang tanya, Karmana? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Lama-lama dia hela step itu, gitu. Ini yang membuat Yesus dan banyak orang Yahudi sangat luar biasa. Karena tahun-tahun perjalanan hidup mereka adalah tahun-tahun yang luar biasa. Dekat dengan firman. Membuat kita dimenangkan. Dan setelah kita dimenangkan, orang lain dimenangkan. Saya ingin mengatakan kepada adik-adik semua. Ada banyak orang remaja di antara kamu yang sementara ini dia menangis karena orang tuanya. Dia merasa dia punya papa, dia punya mama tidak baik, tidak adil. Ada anak remaja yang merasa keluarganya ada masalah. Dia tidak suka tinggal di rumahnya. Dia lebih suka tinggal di orang lain punya rumah, ada masalah. Tapi dia sendiri bingung menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Dia tidak dekat dengan firman. Siapa dekat dengan firman dia dimenangkan. Dan siapa dimenangkan, dia menangkan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kalau Anda rindu, Anda punya Bapa dimenangkan, Anda harus dekat dengan firman. Kalau Anda rindu, Anda punya mama dimenangkan, dekat dengan firman. Kalau Anda rindu keluarga Anda itu dimenangkan, dekat dengan firman. Dan Anda harus menjadi orang pertama yang dimenangkan. Dimenangkan untuk menjadi pemenang, memenangkan orang lain. Itu harus kita sebutkan sekarang. Ada banyak orang berkecukupan. Mungkin ada di antara kamu punya uang tidak diragukan. Bisa bawa uang jajan 25.000 sampai 50.000 sehari. Punya fasilitas, punya pakaian yang bagus. Tapi hati Anda gelisah ketika melihat orang lain datang dan di papa mama dan Anda sendiri seolah-olah tidak. Kan gelisah hati Anda. Bagaimana menuntaskan itu? Apalagi di masa Anda remaja, kegalauan begitu besar dalam hidup.
Ada banyak orang yang ternyata terlalu miskin. Dan setiap kali lihat orang ganti-ganti HP, kan dia merasa tidak enak. Setiap kali orang ganti celana jeans, dia mau ganti, dia pun hanya ada training. Bagaimana? Dia juga pikiran. Bagaimana Anda mengatasi? Anda tahu sejumlah pelacur yang berusia belasan tahun di Kupang. Kenapa mereka jadi pelacur? Karena rindu ganti-ganti pakaian. Hanya untuk sebuah gaya. Hanya untuk sebuah gaya hidup. Anda harus menyatakan diri menang atas seluruh pengaruh ini. Dan dari kemenangan Anda memenangkan orang lain. Tapi kata kuncinya sederhana. Belajar dekat dengan firman. Siapa yang tiap pagi bangun baca Alkitab, angkat tangan. Terima kasih karena tidak baca. Pasti suhafal Siapa yang bangun pagi langsung buka dia punya FB, angkat tangan. Ya. Siapa yang bangun pagi bikin status. Yang status palsu lain. Kadang-kadang ini orang dong lanjutkan yang kirim ke kita BBM atau SMS tuh. Itu juga bukan doi yang bikin, dong teruskan. Mau jadi apa kita? Ada banyak hal yang tidak terselesaikan di sesi ini. Ketika Anda remaja dan Anda tumbuh menjadi pribadi yang sebenarnya tidak normal. Secara fisik Anda baik sekali, cantik sekali, luar biasa sekali, tapi dalam ancur toh. Seperti kita tidak bisa menikmati hidup ini, lebih baik mati, lu mati sendiri. Gitu. Oke. Beberapa hal yang harus dipelajari, Nando. Catatan yang perlu diperhatikan. 1. Untuk apapun kita butuh persiapan dan belajar. Untuk apapun. Yang cita-cita jadi dokter angkat tangan. Dokter hewan juga baik, tidak apa. Kita butuh persiapan dan belajar. Yang mau jadi pendeta angkat tangan. Ya ada beberapa orang. Terima kasih. Kita butuh persiapan dan belajar. Yang mau jadi pengusaha sukses angkat tangan. Wah satu di belakang luar biasa. Banyak yang mau jadi pengusaha, terima kasih. Sukses Jangan hanya pengusaha sah. Terus kita tanya, lu usaha apa? Semua bisa usaha semua. Tapi model begini siapa ini? Dari pengusaha tuh sukses Jangan hanya betul semua. Itu kalau Yesus sampai begitu tanda tidak sukses satu pun itu Yang rindu jadi suami yang baik angkat tangan. Ya, turun tangan. Yang rindu jadi istri yang baik angkat tangan. Yang ini dong tidak rindu. Bos mau jadi apa? Hidup itu paling sedikit ada kerinduan. Paling sedikit ada. Tanya lu pikir masa depan kok tidak? Mati sah. Hidup ini berpikirlah ke masa depan. Tapi juga harus dalam persiapan dan belajar. Hanya sekedar untuk memprovokasi adik-adik semua. Beta ingin mengatakan kepada kamu begini. Beta ini lahir besar di Soe. Kelihatan dari muka di Soe. Satu saat pesawat lewat Soe. Pesawat tuh jarang lewat Soe. Tapi itu hari dia lewat. Beta kelas 1 SMP waktu itu. Beta lihat ini pesawat. Sebagai orang normal. Setahu beta kalau pesawat terbang itu pasti pi Jakarta. Tidak mungkin pi Sabu. Pasti pi Jakarta. Jadi beta pikir. Beta bisa pi Jakarta kok tidak. Beta bisa naik pesawat kok tidak. Adik-adik tahu. Setelah berpikir beberapa menit beta ambil kesimpulan. Yang model beta ini tidak mungkin naik pesawat.
Yang model beta ini tidak mungkin pergi ke Jakarta. Tidak mungkin. 2 minggu kemudian ada seorang sahabat pindah dari Jakarta masuk satu sekolah di Soe. Saya heran kalau bisa pindah dari Jakarta, datang. Tapi sudahlah biar dia pindah. Waktu dia sampai, dia tanya beta, Yandi, lu mau pergi Jakarta? Iya. Iya. Lu mau naik pesawat? Iya. Dia kasih beta tiket 1. Ini. Berangkat. Beta senang bawa ini tiket. Beta cari bepum bapak. Bapak, beta ke Jakarta. Beta naik pesawat. Waktu bilang kok bisa? Iya, ini tiket. Bapak lihat beta agak lama sedikit. Terus bapak bilang begini, lu mau pergi Jakarta? Iya. Lu mau naik pesawat? Iya. Terus bapak bilang begini, lu pun tugas berdoa, belajar. Berdoa, belajar. Tidak pi. Lu pun tugas berdoa belajar. Tidak pi. Beta marah. Harusnya bapak tahu ini kesempatan. Kans. Tapi bapak tidak mau. Adik-adik tahu. Beta coba ikut berdoa belajar. Berdoa belajar. 16 tahun kemudian. 16 tahun. Cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau kita pacaran 2 minggu cepat atau lama? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Berarti 2 minggu cepat atau lama? Itu berarti kalau ada cinta di situ, ada suka, ada perhatian di situ, hari-hari hidup kita rasa cepat. Tapi kalau tidak suka di situ semua seperti terlalu lama. 16 tahun kemudian. Sampai hari ini saya naik pesawat dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Dan saya belum pernah kasih keluar uang 1 rupiah pun untuk beli tiket. Saya memahami firman yang mengatakan, apa yang belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah didengar dengan telinga, bahkan belum pernah terpikirkan dalam hati sekalipun, dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya Anda belajar percaya kepada sesuatu di mana Tuhan bekerja. Jangan urus dulu pacaran. Siap. Pacaran. Lu pergi sekolah pikir, bepu nona 2. Nona 2 itu kan lu tukang tipu. Kalau jujur tidak mungkin 2 toh. Angkat tangan yang tukang tipu. Ajar. Beta dulu nih mau de nona dong. Beta mau de banyak nona. Tapi dong sone mau de beta. Aduh. Beta kurang apa beta ini? Tapi terakhir Tuhan memberi kepada beta seorang istri yang luar biasa. Itu hari beta suka satu nona. Ya. Dari banyak-banyak yang beta mau, terakhir 1 mau. Dia juga suka beta. Kenapa? Karena beta dia pun cinta pertama. Ya. Tapi sayang. Sayang apa? Dia pun mama so suka beta. Setiap kali beta telepon, kalau dia pun mama yang angkat telepon, dia pun mama akan bilang begini. Marah begitu. Beta kira sudah bagus. Beta janji ketemu. Non. Lupa orang tua itu selalu berpikir yang baik. Tidak ada orang tua yang mau kasih susah depan. Mau dia pun anak menikah dengan orang baik-baik. Lu kenal beta kemarin. Ikut selalu mau. Kak pu maksud. Kak pu maksud. Beta bilang kita putus. Putus? Iya putus. Waktu omong putus tuh beta kita putus. Tapi malam hari itu beta pulang bahu mulai jatuh bulan-bulan. Malam itu beta sudah bisa makan, sudah bisa tidur.
Beta mulai memahami galau dari tahun 97. Tuan bisa makan semestinya. Karena sone bisa itu, nah botong yang hidup zaman dulu ini, sone boleh omong cinta-cinta dari orang tua. Lu berani omong orang tua dan cinta, dia akan bilang, sekolah mencinta-cinta lu. Tidak bisa. Tapi malam hari itu terpaksa harus bicara. Beta kas bangun bet pun bapak, bangun dulu. Bapak bilang kenapa? Bapak berdoa kas beta dulu. Bapak bilang doa apa? Beta bilang begini, itu perempuan bikin beta kacau bapak. Kacau. Bapak bilang oke, baik kita berdoa. Bapak pun doa beta sana akan lupa. Beta ingat sekali. Bapak doa sepotong. Bapak pun doa bilang begini, Tuhan jauhkan itu perempuan dari sepu anak. Tuhan jauhkan itu perempuan dari sepu anak. Harusnya Bapak doa, lembutkan dia pu mama pu hati. Kok ini Tuhan jauhkan itu perempuan dari sepu anak? Saya kecewa. Tapi dalam perjalanannya 12 tahun kemudian, 12 tahun itu cepat atau lama? Kalau orang hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Kalau orang perut sakit 4 bulan cepat atau lama? Berarti 4 bulan cepat atau lama? 12 tahun kemudian, ketika beta menikah dengan beta pu istri, baru beta mengerti kalau itu hari ikut beta pu mau. Beta kira itu yang paling bagus. Beta tidak akan pernah menemukan yang ini nih yang Tuhan siapkan. Kau butuh sebuah persiapan dan Tuhan rindu bekerja. Ini bergerak sedikit, dia bikin status kaks. Suka saya titik-titik baru di belakang tulis pret. Tidak bagus itu. Begitu penting. Lanjut Nando, kedua. Ingat kegelisahan dan perhatian orang tua. Cerita Yesus tadi menyebutkan dia pun bapak mama gelisah sekali, bahkan cari Yesus sampai 3 hari. Ini harus orang tua dong didengar. Cari anak dengan gelisah 3 hari. Dong tidak bilang persetan di ludo, tidak. Dia bilang cari. Yesus memahami kegelisahan mereka. Adik-adik semua, bosong harus ingat, orang tua mungkin tidak pernah bilang ke kamu, tapi tiap-tiap saat mereka sangat gelisah dengan kamu. Kamu di mana? Dengan siapa? Berbuat apa? Orang tua bertanya-tanya itu. Ada yang tahu lagu itu? Coba nyanyikan sepenggal. Kamu di mana? Dengan siapa? Dong hafal ini. Hukum Taurat dong so hafal. Dong hafal ini. Orang tua gelisah. Kegelisahan dia adalah merindukan kamu menjadi anak-anak yang baik. Tidak ada satu orang tua pun yang memikirkan buruk bagi anak-anak. Rindu baik. Tapi kadang-kadang kosong marah-marah sendong toh. Sebentar didoakan kasih hilang itu setan di sini. Orang tua selalu berpikir baik. Bosom belum pernah tahu ketika orang tua menangis sendiri dan berdoa khusus bagi kamu. Maka kalau kirim kamu pi Surabaya, pi sekolah. Ingat sekolah, mereka gelisah. Kasihanlah ketika mama telepon tanya, Nona nanti pasca pulang kok? Iya beta pulang mama. Oh nanti mama jemput Mama senang sekali pi jemput.
Dia datang dan beberapa orang. Terus dia datang bilang, mama, kenapa? Itu mama pun cucu tuh. Aduh Tuhan. Cucu jubai mah tunggu dulu. Kapan hari beta berkhotbah sini beta kasih tahu. Hati-hati deh ibu-ibu yang kalau orang datang langsung dia dan dia anak, orang bilang, aduh, suka kakak adik saya, ke kakak adik. Hati-hati. Jangan dulu senang, tidak semua hati tulus. Sebab ada kemungkinan dong olok kita itu. Mama de anak kalau ke kakak adik, kemungkinan besar dia anak muka tua. Ke dia mama. Atau kemungkinan besar dia mama nikah umur 7 tahun. Jadi dan dia anak tuh berdekat sekali ya. Hati-hati. Banyak kali terjadi karena kegagalan kita diberikan kepercayaan. Suruh sekolah jangan urus barang. Sekolah. Di sekolah juga jangan terlalu jengkel orang lain. Di sekolah. Orang tanya, Nona godain kita dong, minta maaf, beta mau sekolah. Gitu sah. Kita nih juga orang belum goda kita sengaja pilewat baru non kenapa lewat kok bosan belum goda nah tidak bisa begitu. Bosan berhasil lolo beta biar dulu orang tolak beta kecewa terakhir besan kecewa juga. Sekarang beta mulai orang undang piman mana don telepon tanya, jangan ganggu beta. Itu Oke. Kita tahu kayak gila. Ingat banyak pulang boleh tanya bosan bapak mama. Ketika kamu rindu sekolah tinggi, bapak mama selalu bilang begini, biar potong ikat perut juga yang penting kamu bisa berhasil. Itu dia omong itu dong bilang dong utang. Kes kamu pun bagaya itu dong utang. Tahu arti kata utang? Tahu na tolong Itu. Ini laki-laki dong kirim kasih dong uang bukan dong ingat sekolah dong tanya. Bakso mana? Ratu Sari, Monas, atau Niki-Niki? Orang tua tuh gelisah dengan kita. Bosong keluar malam orang tua gelisah. Kadang-kadang orang tua itu harus menyempatkan diri antar jemput tuh. Kadang-kadang bosong suka atau bosong rindu jalan sendiri tuh. Supaya orang ganggu-ganggu bosong tuh. Orang tua gelisah. Perempuan dong, kamu ingat besok-besok kamu melahirkan baru kamu tahu betapa susahnya itu mengasihi anak. Tanya bosong mama pulang tanya. Duduk di depo kaki bapak mama kaki tuh. Tapi tanya dia baik-baik. Jelas Oke. Terakhir. Taat kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua. Ini pesan yang tiap-tiap saat dibicarakan harusnya. Taat kepada Tuhan itu rajin gereja, rajin berdoa, dekat dengan Tuhan. Taat kepada orang tua tuh ya dengar-dengaran. Banyak orang anak sekolah kita ini yang sekolah di jauh, dong hanya telepon dompu orang tua pada saat uang habis. Pas sudah kirim dong selupa telepon. Mama yang telepon, sudah terima kok belum? Sudah mama, nanti besok baru telepon Besok dia telepon tuh pas uang habis. Untuk dia minta ulang. Anak sudah tahu diri betul. Belajar Kau belajar taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Kalau bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Kalau orang tua yang kelihatan saja tidak kita kasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Saya ingin kasih tahu adik-adik semua bosong bersyukur kalau bosong pun bapak mama masih ada. Sebab ada bosong pun teman-teman yang tidak lagi punya papa atau mama. Kesempatan hidup dengan mereka sekali.
Dia sumati baru semua menangis sampai mau air mata darah pun sudah ada arti. Sudah ada arti. Jadi kalau kamu masih ada orang tua, belajar taat kepada orang. Siapa yang tukang Mas Parak dia pun mama angkat tangan. Ada. Sebentar kita doakan. Terima kasih. Memang itu serius karena anak sekarang begitu. Kotong om bilang, ih bapak don dulu. Iya kok bapak dong hidup di zaman batu nah. Kita sonto mau ngomong apa? Akhirnya anak-anak sekarang tuh dong Mas Parak dong orang tua. Pange, lu siap kau dan bapak mama pergi gereja. Nah sedikit tuh tangan dong terlepas buang semua baru dia. Taat Ingat, hidup bosong boleh punya mantan guru silakan. Boleh punya mantan pendeta. Boleh punya mantan kekasih. Tapi kamu tidak akan pernah punya mantan orang tua. Tidak pernah punya mantan mama. Tidak pernah punya mantan bapak. Biar di pemuka begitu pun tetapi itu bosan pun mama. Tetapi itu bosan pun bapak. Belajar untuk mengasihi dan menghargai mereka sekarang. Kamu diberkati. Siapa yang mengasihi orang tuanya, dia diberkati. Dan siapa yang diberkati, dia menikmati rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Amin. Mari kita tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan malam ini. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap anak. Buka hati khusus bagi Tuhan. Sejenak kita putuskan semua pikiran kita dengan teman di samping kiri kanan kita. Kita hanya mau angkat hati kita bagi Tuhan malam hari ini. Kita mau percaya bahwa tidak kebetulan malam ini kita ada di tempat ini. Buka hati dan katakan kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan saya minta ampun. Dalam tahun-tahun yang Tuhan berikan buat saya ternyata saya gagal Tuhan. Gagal untuk menjadi anak-anak yang baik. Yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Saya tidak bersekolah dengan baik padahal ada banyak orang merindukan sekolah. Saya yang diberi kesempatan. Saya memohon minta ampun Tuhan. Karena setiap kali saya marah terhadap orang tua saya. Saya merasa mereka tidak baik bagi saya. Saya meminta ampun Tuhan karena seringkali saya rindu supaya orang tua saya sama seperti orang tua dari teman-teman saya. Katakan kepada Tuhan malam hari ini jujur, Tuhan saya berdosa. Saya berdosa Tuhan. Saya rindu Tuhan pulihkan saya. Buka hati sungguh bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus melembutkan setiap hati yang keras. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Tapi satu hal tolong pastikan dalam hatimu sekarang, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Harus dari hatimu sekarang Anda sadar Tuhan mengasihimu. Dan dia pakai orang tua untuk mengasihimu. Dia pakai kesempatan sekarang ini untuk Anda merasakan dia mengasihimu. Bahkan ketika Anda merindu menangis saat ini pun, Tuhan tahu kepedihan hati. Buka hati. Biar hati kita dimenangkan di dalam Tuhan. Buka hati sungguh. Buka hati. Tuhan saya mohon ampun. Karena saya sering kali berdosa bagi orang tua, bagi kakak saya, bagi adik saya, bagi keluarga saya. Bukan. Tuhan tahu keadaanmu sekarang. Terus buka hati. Ku kasihi, ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku ikuti dia. Sungguh-sungguh dari hatimu katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku
berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat. Aku lebih lagi katakan dari hatimu, aku berserah Tuhan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu Juru Selamat, kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Tetap angkat hatimu bagi Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara-saudara, bagi adik-adik semua. Tapi siapkan hati sungguh bagi Tuhan, dalam kesadaran bahwa Tuhan mengasihimu, orang tua mengasihimu. Anda mungkin tidak tahu bahwa secara diam-diam mereka berdoa bagimu. Anda tidak tahu dari mana uang yang mereka pakai untuk membiayai hidup. Anda tidak tahu betapa dia prihatin di mana Anda ada sekarang. Dia rindu Anda berhasil, sebagaimana Tuhan merindukan Anda menjadi pemenang. Orang tua merindukan Anda berhasil. Terus, tidak apa-apa, Tuhan tahu isi hati. Dan bagi setiap anak yang merindukan itu, silakan angkat tangannya di hadapan Tuhan sekarang. Angkat tangannya di hadapan Tuhan dan saya berdoa bagi adik-adik semua. Silakan. Tidak usah peduli dengan orang di samping kiri kanan. Pastikan kerinduanmu bagi Tuhan dan saya berdoa bagimu sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, dari tempat ketinggianmu Engkau melihat sampai ke kedalaman jiwa kami. Engkau tahu siapa kami itu. Kami hancur hari ini oleh karena firman-Mu bagi kami. Sekaligus kami diingatkan siapa kami di hadapan Tuhan. Kami anak-anak kecil, kami remaja yang kemungkinan gagal untuk membangun hubungan dengan orang tua kami, dengan Tuhan, dengan teman-teman kami di sekitar. Dan kami buka hati kami Tuhan. Kami angkat tangan kami berseru kepadamu, kerjakanlah damai sejahtera bagi anak-anak ini Tuhan. Satu persatu. Biar mereka dipulihkan, biar keluarga mereka dipulihkan, orang tua mereka, bapak mereka, mama mereka dipulihkan Tuhan. Supaya kami tidak lagi menangis. Supaya kami tidak lagi menangis. Karena Tuhan merindukan kami punya damai sejahtera. Tuhan yang tahu hati yang hancur hari ini. Tuhan tahu seberapa besar kami hancur karena keadaan keluarga kami. Untuk orang-orang terkasih dalam hidup kami angkat tangan kami Tuhan. Untuk masa depan kami angkat tangan dan hati kami. Untuk cita-cita kami, citra diri kami angkat hidup kami bagi. Kami mohon kepada mereka semua, curahkanlah bagi mereka damai sejahtera. Curahkanlah bagi mereka kesuksesan. Curahkanlah bagi mereka cinta kasih. Supaya di mana mereka ada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan. Mereka terlalu banyak untuk hamba menjamah satu persatu. Tapi Tuhan mengenal mereka lebih dari mengenal diri mereka. Damai-Mu terjadi atas mereka sekarang dan sepanjang masa. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berkatakan, tapi hamba percaya Roh-Mu terus memberi arti firman ini bagi setiap orang yang memberi diri. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita semua berdiri. Dengan sukacita kita menyanyi Hatiku Percaya. Itu pertama, bagaimana lagi? Iya. Saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencana, kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menghapuskan semua kepedihan dan air mata kita saat kita melihat.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan ku hanya pada. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan ku hanya pada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, kita sudah disegerakan oleh firman. Tiba waktunya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Mari teman-teman semua kita siapkan persembahan kita. Dan petugas persembahan kami persilakan. Dan mari kita angkat pujian di Balai Topan Dunia. Tapi sebelum itu saya mengundang Ibu Pendeta untuk bawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau merencanakan masa depan yang baik bagi kami. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Karena itu dalam percaya kepadamu, kami ada di sini dan kami rindu untuk menyatakan syukur kami kepadamu. Kami datang membawa segala persembahan syukur kami karena cinta-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan syukur kami, biar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tetapi sebagai bukti iman dan percaya kami kepadamu. Dan kami yakin dan percaya bahwa dari persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ini persembahan syukur kami Tuhan, dalam segala percaya akan kebenaran dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin.